Izinkan dalam kesempatan ini kami mengajak kepada Bapak Ibu semua dapat mengikuti acara ini. Alhamdulillah Bapak kita sudah berceramah kita Bapak Ustaz dan kita yang kondisi di kalangan kita dan kita kenal dari beliau ini pernah mengisi acara-acara di mana saja. Beliau kan ini terutama salah satu kalau kita dalam Al-Quran beliau itu tidak bekerja punya semuanya pasti banyak kenal dengan beliau. Beliau adalah salah satu komisi komisi ibadah umroh di Travel Sabtu Ustaz. Jadi kalau Bapak Ibu mau kata bisa pakun, kontak beliau juga bisa. Masya Allah. Jadi kalau saya itu sudah mempromosikan program Islam dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama saksikan nanti kita dengarkan sama-sama tafsir yang disampaikan oleh Ustaz. Mudah-mudahan tidak semua di sini setelah peradaban ini selesai, maka kita mendapatkan hikmah yang bisa kita bawa di dalam kehidupan kita. Demikian itu saja yang saya sampaikan. Lalu kita buka acara pada hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz dan Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khaira khalqihi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur, tahmid dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kesyukuran yang selalu kita jaga, kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang selalu ditambahkan nikmat dan kebaikan di dalam hidup ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. InsyaAllah kita tergolong umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaat pada hari akhir. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertama-tama salam ta'zim, salam hormat saya tentunya wabil khusus kepada segenap pengurus Masjid Ar-Rahmah 2. Ya. Terima kasih nih Bapak-Bapak pengurus, Pak Ketua. Melalui Bapak Profesor Hasanuddin, alhamdulillah beberapa waktu lalu beliau kontak dan pagi hari ini terima kasih dapat silaturahmi dengan Bapak Ibu semua di masjid yang kita cintai ini, masjid yang penuh berkah insyaallah, suasananya nyaman ya. Dan jamaahnya banyak subuh ini ya. Jadi kita kalau melihat jamaah salat subuh banyak itu senang Pak ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk orang-orang yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki di waktu sholat yang termasuk waktu sholat yang cukup berat gitu kan. Karena kata Rasulullah ada dua waktu sholat yang berat ya bagi orang-orang yang hatinya ada nifak. Yang pertama adalah sholat isya dan yang kedua adalah sholat subuh. Nah, alhamdulillah kita termasuk yang bisa menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid. Lalu kita niatkan
di majelis ilmu, majelis taklim seperti ini sebagai bagian daripada zikrullah ya. Jadi mengingat Allah itu selain berzikir secara langsung ya, tapi juga dengan duduk di majelis ilmu juga tergolong zikrullah sampai nanti waktu syuruk atau isyraq insyaallah kita lengkapi dengan salat sunnah 2 rakaat, mudah-mudahan tercatat sebagai pahala haji dan umroh. Itu yang beliau sebut umroh tadi. Jadi kalau nak umroh gratis, inilah caranya. Yaitu sholat subuh berjamaah di masjid, terus jangan balik, zikir, baca Quran, majelis taklim sampai waktu terbit matahari isyraq ya. Lalu sholat sunnah 2 rakaat. Maka kata Rasulullah, mendapatkan pahala haji dan umroh tamah, lengkap sempurna sampai beliau akan ucap 3 kali. Nah, alhamdulillah, insyaallah dengan silaturahim ini ya, Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita dalam kebaikan, Allah luaskan rezeki kita dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu yang insyaallah membawa kita kepada jalan ketaatan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah dalam kesempatan taklim kita pada waktu subuh ini kita mengulas ya sedikit tentang diri kita Bapak Ibu ya. Yang saya maksudkan tentang diri kita ini adalah sesuatu yang memang Allah anugerahkan di dalam jiwa kita ini yang tidak dimiliki oleh malaikat ya, tidak dimiliki oleh malaikat. Sederhananya sering kita sebut dengan istilah hawa nafsu gitu. Hawa nafsu. Dan kalimat hawa nafsu ini memang kalimat yang bersumber dari Al-Quran, bukan istilahnya rekaan bahasa kita sendiri ya, bukan kreasi bahasa kita, tapi memang bersumber dari Al-Quran. Ya. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan an-nafsu, ya. An-nafsu itu artinya dorongan jiwa, itu makna an-nafsu. Kalau yang nafsu bahasa kita nih kan, misalnya nafsu makan ya, nafsu pengen sesuatu yang mungkin agak kurang diridhoi oleh Allah yang sifatnya keburukan, itu dalam Al-Quran disebut dengan hawa. Nah oleh kita ini digabung jadi hawa nafsu ya, hawa nafsu. Nah, jadi cara memaknainya seperti itu. Nah kalau kita nyebut nafsu secara tunggal itu artinya adalah dorongan di dalam jiwa. Makanya ada 3 bagiannya. Ada 3 kategori ya kalau yang disebut dorongan jiwa tadi. Jadi ada namanya an-nafsul ammarah bisu, lalu ada an-nafsul lawamah, dan yang ketiga adalah an-nafsul mutmainnah. Nah, itu ada semua tercatat di dalam Al-Qur'an sebagai sumber rujukan kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau nyebut hawa tadi itu haknya agak dibesak sedikit, Pak. Ya. Hawa ya. Bukan Siti Hawa yang ibunda kita sebagai wanita pertama di dunia ini. Kalau yang istri Nabi Adam atau Siti Hawa itu nyebutnya pakai hak kecil, Hawa ya. Hawa. Jadi kita kadang-kadang agak keliru dalam pemaknaannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Jadi ulasan tentang hawa nafsu ini sesuatu yang menarik sebenarnya. Sesuatu yang menarik karena memang di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang hawa nafsu supaya kita menyadarinya untuk dijadikan potensi baik. Dijadikan potensi baik. Jadi kalau dia tidak dijadikan potensi baik, artinya tidak dikendalikan, tidak ditundukkan, maka dia akan membawa kita, mendorong kita pada perbuatan maksiat, perbuatan yang buruk. Ya. Tapi kalau dia dikendalikan, ditundukkan, maka dia akan menjadi dorongan yang baik. Itulah yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah tadi. Jiwa yang tenang, ya. Jiwa yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya hawa nafsu itu tidak bisa dikonotasikan selalu sesuatu yang buruk karena sifatnya adalah dorongan jiwa. Dorongan jiwa.
Dulu ada malaikat namanya Harut wa Marut. Ya. Bukan Carut Marut, tapi Harut wa Marut. Ya. Nah ini malaikat yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun ke bumi dan diberi hawa nafsu. Karena dulu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, ya, mereka, ya, para malaikat bertanya kepada Allah, apakah manusia ini lebih banyak akan melakukan kerusakan di muka bumi ini, ya, karena adanya hawa nafsu. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat, siapa yang ingin mencoba, ya, merasakan kehidupan di dunia ini dengan diberi hawa nafsu tersebut, maka terpilihlah dari para malaikat itu dua, namanya malaikat Harut wa Marut. Dan itu Allah catatkan dalam surat Al-Baqarah, ya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bibabila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Ini ayat sepanjang ini menarik Bapak Ibu, ya. Jadi yang potongan pertamanya itu menceritakan tentang Nabi Sulaiman. Tentang Nabi Sulaiman, ya. Jadi dulu ketika Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan oleh Allah, ya, sebagai raja sekaligus sebagai nabi, dan beliau minta kepada Allah setelah kekuasaan dirinya itu tidak ada lagi yang sehebat Nabi Sulaiman. Makanya dalam Al-Quran doa Nabi Sulaiman, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampuni aku dan berikan kepadaku kerajaan, kekuasaan yang tidak lagi dimiliki oleh orang-orang sesudahku. Udah dikunci oleh Nabi Sulaiman, makanya tidak akan ada raja ataupun penguasa yang bisa sebanding dengan kehebatan Nabi Sulaiman. Bahkan Rasulullah SAW sendiri ketika ditawari oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, Allah menawarkan kepadamu mau jadi nabi sekaligus jadi raja. Nah, Rasulullah menghormati senior. Beliau hormati senior. Beliau ingat dengan doa Nabi Sulaiman supaya tidak ada lagi yang lebih hebat dari beliau. Maka jawab Rasulullah kepada malaikat Jibril, cukuplah bagiku menjadi Abdullah wa Rasuluh. Cukuplah bagiku sebagai Abdullah, hamba Allah, wa Rasuluhu, dan utusannya. Jadi kalau nak jadi raja, Nabi Muhammad ditawari yang lebih hebat dari Nabi Sulaiman tadi. Tapi beliau katakan, makanya gelar Nabi Muhammad itu Abdullah, hamba Allah. Beliau lebih senang disebut Abdullah, hamba Allah, wa Rasuluhu, sekaligus utusan yang membawa risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali ke cerita ayat ini tadi, karena nak dikaitkan dengan Harut wa Marut, Bapak Ibu, ya. Jadi Nabi Sulaiman dulu ketika berkuasa, semua setan itu disuruh menulis oleh beliau seluruh kemampuan sihir setan dan iblis itu oleh Nabi Sulaiman disuruh dicatat di satu buku. Jadi dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman seluruh ilmu mereka itu. Setelah dicatat dalam satu buku khusus, maka mereka sudah tidak berkutik lagi, setan dan iblis. Tidak berkutik lagi, lalu buku tersebut dikunci oleh Nabi Sulaiman dan dikuburkan di bawah singgasananya. Di bawah singgasana. Di bawah kursi beliau, ya. Nah, sepeninggalnya Nabi Sulaiman wafat, ternyata ada salah satu setan yang tahu tempat di mana Nabi Sulaiman menyimpan buku sihir mereka tadi. Akhirnya begitu beliau wafat, dibongkar oleh setan itu di bawah singgasananya. Ketika sudah dibongkar oleh setan yang bongkar itu, dia kumpulkan semua manusia yang hidup zaman itu, siapa yang mau belajar sihir Sulaiman, inilah bukunya katanya. Nah, inilah bukunya. Siapa yang mau belajar sihir. Jadi setan tuh menuduh Nabi Sulaiman memiliki ilmu sihir yang bisa menyesatkan sehingga diajarkan semua orang. Makanya disucikan oleh Allah. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan orang-orang akhirnya tunduk ikut belajar, ngikut setan
terhadap ilmu sihir yang pernah disimpan oleh Nabi Sulaiman. Lalu disucikan oleh Allah. Wa ma kafara Sulaiman, kata Allah. Bukan Nabi Sulaiman yang menyebarkan sihir itu. Walakinna syayatina kafaru. Tapi setan-setan itulah yang menuding Nabi Sulaiman, membongkar kembali catatan yang sudah disimpan tadi untuk diajarkan kepada manusia. Nah itu jadi Allah melalui ayat ini mensucikan Nabi Sulaiman dari tudingan setan itu. Nah kemudian di antara sihir yang diajarkan oleh setan ternyata ada sihir juga yang dibawa oleh dua malaikat tadi. Wama ya yu'allimani min ahadin. Nah itulah yang diajarkan oleh dua malaikat kepada manusia, yaitu malaikat Harut wa Marut, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi dengan diberi hawa nafsu. Diberi hawa nafsu dan juga mengajarkan ilmu sihir. Tapi kata malaikat, fala takfur, ya, karena ilmu sihir yang aku bawa ini sebagai ujian untuk memberitahu kalian bahwasanya sihir ini bisa membinasakan orang. Nah, sebagai ujian. Nah, malaikat Harut wa Marut ini, Bapak Ibu, ketika mereka bersedia diuji oleh Allah dengan turun ke muka bumi dengan membawa hawa nafsu tadi, mereka ternyata tidak tahan. Jadi setingkat malaikat yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang mana mereka itu selalu taat kepada Allah, ternyata ketika diberi hawa nafsu turun ke muka bumi, mereka pun jatuh pada kemaksiatan. Setingkat malaikat ini. Hingga akhirnya di penghujung hayatnya, ya, kedua malaikat ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah dan minta dikembalikan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya dalam kaitan kajian kita, ya, terkait hawa nafsu ini, ternyata makhluk yang Allah ciptakan dengan penuh ketaatan saja, kalau tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, ya, tidak bisa menundukkan hawa nafsu yang diberikan, maka dia akan jatuh kepada perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Apalagi kita sebagai manusia biasa yang artinya potensi untuk jatuh kepada kemaksiatan itu sangat besar. Kalau kita tidak pandai-pandai menaklukkan hawa nafsu tadi, maka kita akan, ya, dibawa kepada banyak keburukan. Nah, inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang hawa nafsu ini banyak sekali dalam Al-Qur'an. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi dorongan hawa nafsu di dalam diri manusia, kata Allah, dia punya dua ilham. Fa alhamaha fujuraha, bisa mengilhamkan pada keburukan, alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan juga bisa mengilhamkan kepada ketakwaan kepada Allah. Itulah disebut dengan dorongan jiwa tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Jadi salah satu yang melandasi kita, yang membuat kita bisa mengendalikan hawa nafsu itu seperti ini, Pak. Kita hadir dalam majelis ilmu. Kita hadir dalam majelis ilmu, belajar ilmu agama, ya, menambah wawasan pengetahuan kita tentang agama. Itu bisa membantu kita, ya, mengendalikan dan menundukkan hawa nafsu yang buruk tadi, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa inna katsiran la yudhilluna bi ahwaihim bighairi ilm. Betapa banyak orang sesat, kata Allah, dari jalan Allah bighairi ilm, lantaran dia tidak punya ilmu. Lantaran tidak punya ilmu, ya. Ini faktor kuat. Jadi kalau kita minim ilmu, tidak ada semangat untuk nambah ilmu agama, akhirnya hidup kita terombang-ambing dan mudah dibawa kepada keburukan tadi. Karena memang sudah dipertegas seperti itu di dalam Al-Quran mengenai hal tersebut. Nah, di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, tadi saya katakan, ya, jadi ada 3 kategori dorongan jiwa kita ini. Yang pertama namanya an-nafsul ammarah bisu, ya. Dorongan jiwa yang ammarah. Bisu, ammarah itu artinya menyuruh. Arti ammarah tuh menyuruh, bisu pada keburukan. Nah, dalam bahasa Indonesia diambil itu, diserap ammarah tadi. Menjadi apa, Pak? Amarah, Pak, ya. Ya, jadi nafsu amarah, ya. Sering dikonotasikan amarah itu yaitu
yang emosi meledak-ledak itu, nak marah bae itu. Nah, padahal makna daripada ammarah itu atau amarah itu adalah menyuruh ya. Jadi an-nafsul ammarah, dorongan jiwa yang menyuruh bisu pada perbuatan buruk. Nah, pada perbuatan buruk. Ya. Tapi cocok juga kalau wong lah amarahnya meledak-ledak tuh biasanya mengarah pada perbuatan buruk juga. Ya. Saking marahnya, emosinya berlebihan, akhirnya melakukan hal yang tidak patut misalnya. Makanya kata Nabi kalau lagi emosi marah, duduk. Ya. Kalau masih marah juga sambil duduk tadi, guling ke, berbaring. Ya. Kalau masih tidak sembuh juga, langsung ambil air wudhu, ya, supaya padam kemarahannya tadi. Nah inilah nafsu yang buruk tadi yang memerintahkan kepada hal yang sangat tidak terpuji. Dari mana kalimat an-nafsul ammarah bisu ini muncul? Dari ungkapan Nabi Yusuf. Ungkapan Nabi Yusuf. Kenal Nabi Yusuf Kenal tidak? Jadi Nabi Yusuf itu kalau digambarkan oleh Rasulullah dalam cerita Isra Mi'raj, ya, riwayat Isra Mi'raj itu, beliau ketemu di langit keempat. Jadi Rasulullah ketika masuk tingkatan langit keempat, jumpa Nabi Yusuf, digambarkan oleh Rasulullah ketampanannya setara dengan separuh jumlah manusia di bumi ini. Tampanan Nabi Yusuf. Jadi tidak kata apa-apanya gitu rupanya, ya. Karena beliau setara dengan separuh jumlah manusia di muka bumi ini yang tampan-tampan, itulah baru Nabi Yusuf dewean. Nah, tapi ujian beliau berat, ujian Nabi Yusuf ini berat. Ya. Dan yang paling berat tadi yang membuat beliau di penjara sampai 7 tahun. 7 tahun atau lebih itu. Nah, beliaulah orang yang mengungkapkan kalimat an-nafsul ammarah bisu ini, nafsu yang membawa pada keburukan. Bagaimana beliau mengungkapkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf, ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Nah, ini kalimat Nabi Yusuf ini, kalimat Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Yusuf, ya, ketika engkau digoda oleh istri raja, ya, apakah dak hati hawa nafsu kau? Dak hati hawa nafsu kau? Dak kepengen apa kau? Ya, istri raja itu yang menggoda, kata malaikat Jibril. Nah, Nabi Yusuf menjawab, ya, wa ma ubarri'u nafsi. Wahai Jibril, aku ini tidak bermaksud membela nafsu aku itu. Tidak maksud aku berlepas diri dari hawa nafsu, tidak. Memang tetap ada hawa nafsu itu. Jadi kalimat wama ubarri'u nafsi, aku tidak ngatoke, aku tidak kati hawa nafsu. Itu bahasa sederhana kita, ya. Jadi ketika aku digoda itu bukan menganggap diri aku tidak ada hawa nafsu, bukan. Wama ubarri'u nafsi, innan nafsala ammaratun bisu. Karena memang hawa nafsu itu kuat dorongannya untuk menyuruh kita pada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa atau nafsu yang disayangi oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah sehingga dia bisa mengendalikan. Dia bisa mengendalikan. Nah, itulah yang kumiliki pada saat itu, kata Nabi Yusuf, yaitu aku dijaga oleh Allah, dibimbing oleh Allah sehingga tetap disayangi oleh Allah dan tidak jatuh dalam godaan tersebut. Jadi kalimat tersebut berasal dari Nabi Yusuf yang menjawab pertanyaan malaikat Jibril. Dan itu kisah beliau menarik, Bapak Ibu, ya. Kisah beliau itu menarik. Jadi Nabi Yusuf itu, ya, sekilas ini kita mengingat salah satu kisah terbaik di dalam Al-Qur'an, ya. Kisah terbaik dalam Al-Qur'an. Beliau itu mendapatkan ujian fitnah yang besar. Fitnah yang besar yang menyebabkan masuk penjara, ya. Yaitu digoda oleh istri raja, tapi kebetulan karena memang untuk menutupi aib, padahal sudah jelas-jelas buktinya bajunya robek dari belakang, bukan robek dari depan, tapi dia tetap masuk penjara. Nah, ketika Nabi Yusuf ini masuk penjara, Bapak Ibu, dia dibarengi oleh 2 orang yang masuk penjara juga. Jadi punya teman dia. Nah, 2 orang yang masuk penjara ini adalah pelayan raja.
pelayan raja. Yang satu tukang buat minuman, meras anggur, yang satu lagi tukang buat roti. Dua orang ini dituduh bersekongkol akan meracuni raja. Dia nak meracuni raja. Makanya tuduhan itu membuat dua orang tersebut ikut masuk penjara. Nah, akhirnya bareng satu sel. Ternyata dua orang ini sangat senang satu sel dengan Nabi Yusuf. Karena orangnya baik, ya. Kemudian suka memberikan hal-hal yang baik juga, memberikan pelajaran-pelajaran yang baik, sehingga senang dia. Dan diungkapkan. Jadi orang dua ini mengungkapkan kepada Nabi Yusuf, aku sangat senang, kami senang bisa dekat dengan engkau, wahai sahabat di dalam sel ini. Senang. Apa jawaban Nabi Yusuf? Kalau kamu senang sama aku, kata Nabi Yusuf, jangan kelewatan. Jangan kelewatan senang sama aku. Biasa-biasa baik, kata Nabi Yusuf, standar baik. Kenapa? Sebab akulah 3 kali disenangi oleh wong dan aku saro terus. Itu jawaban Nabi Yusuf. Aku dicintai berlebihan oleh 3 orang dan semuanya menyusahkan diriku. Nah, itu polosnya beliau, ya. Siapa yang pertama? Aku disayang oleh bibiku, kata Nabi Yusuf. Aku disayang oleh bibiku. Cintonian beliau dengan aku nyayangin. Sampai akhirnya sepupu-sepupuku tidak senang sama aku. Jadi imbasnya ke beliau, katanya. Yang kedua, aku disayangi oleh bapakku. Ayahku cintonian dengan aku sayang. Hingga akhirnya saudara-saudaraku membuangku, katanya. Nah, yang ketiga ini aku disenangi oleh istri raja. Hingga akhirnya aku masuk penjara, kata Nabi Yusuf. Nah, jadilah yang 3 ini, baik. Jadi kalau kamu nak berkawan sama aku, standar-standar baik, Pak, katanya. Jadi jangan terlalu berlebihan. Nah, itu ungkapan manusiawi beliau, ungkapan kepolosan beliau. Nah, akhirnya 2 orang ini saking akrabnya, Bapak Ibu, itu bermimpi, ya, bermimpi. Dan mereka tahu Nabi Yusuf ini pandai, orang pandai, sehingga akhirnya mimpi itu dia bertanya kepada Nabi Yusuf tentang takwilnya. Nah, yang satu mimpi meras anggur. Yang satu mimpi lagi sedang memikul roti di kepalanya dan rotinya itu dipatok burung. Ya. Akhirnya bergesah, ya, bergesah dengan Nabi Yusuf, ceritalah. Maka Nabi Yusuf karena dia diilhami oleh Allah at-ta'wil, ya, kemampuan untuk menafsirkan atau mentakbirkan mimpi, beliau katakan, sebelum aku takbirkan mimpi, kata Nabi Yusuf, aku mengingatkan, mimpi kalau sampai dia mimpi buruk, jika dia ditakbirkan maka akan kejadian. Jadi diingatkan oleh Nabi Yusuf, mimpi ini, ya, kalau ternyata kaget mimpinya mimpi buruk dan aku bisa mentakbirkannya, maka pasti kejadian. Kamu siap tak? Itu, Pak. Makanya Rasulullah SAW beliau dalam hadis beliau mengingatkan, kalau kita mimpi buruk, Pak, itu jangan diceritakan. Tidak boleh digesag. Ya. Jadi ada 3 macam mimpi, kata Nabi. Yang pertama disebut hadisun nafsi. Hadisun nafsi itu adalah bawaan dari sehari yang kita lalui. Mungkin sehari ini kepikiran siapa, banyak cerita tentang siapa, akhirnya terbawa-bawa dalam tidur. Nah, itu namanya bunga tidur atau hadisun nafsi. Tidak ada maknanya. Yang kedua adalah busyra minallah, yaitu kabar gembira dari Allah, mimpi bagus, boleh diceritakan. Misalnya mimpi umroh tadi, mimpi umroh, boleh kita ceritakan, karena itu termasuk kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kata Nabi, takhwifus syaitan, yaitu jenis mimpi buruk yang ditimbulkan oleh setan. Nah, yang ketiga ini tidak boleh diceritakan. Kalau kita mengalami mimpi buruk, terbangun, maka yang pertama kita lakukan adalah ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu meludah ke kiri. Ke kiri kita sini. Meludah 3 kali. 3 kali. Jangan meludah banyak nian. Sekedar ini, Bay, apa? Simulasi, Bay. Nah, cuh misalnya itu. Nah, habis itu tutup cerita. Tak boleh kita gesake, kita cerita ke sama orang lain. Simpan. Sebatas kita sendiri yang mengalaminya. Nah, itu hukum kalau kita mimpi buruk. Maka kalau sampai diceritakan, dia akan menjadi kejadian. Jadi kejadian. Apa misalnya mimpi buruk? Mimpi terbalik motor misalnya. Nah, diceritakan, boleh jadi itu
betul-betul ditakdirkan terjadi, ya. Karena memang setan tadi dia membawa kabar yang membuat hati kita gelisah, dan akhirnya gelisah tadi membuat pada perbuatan atau kejadian yang sangat buruk. Nah, jadi kata Nabi Yusuf, kaget kalau ku takbir ke ini kejadian, sanggup tak kamu? Ya, tidak apa-apalah, ceritakan. Nah, akhirnya Bapak Ibu, ya, yang satu tadi ditakbirkan oleh Nabi Yusuf, engkau akan terbebas dari tuduhanmu, dan engkau kembali bekerja seperti tugasmu sebelumnya, yaitu memeras anggur untuk raja. Jadi balik kepada tugas semula. Sedangkan yang satu lagi, engkau akan terkena hukuman di tiang salib dan kepalamu dipatok burung. Jadi yang sikok tadi rupanya bakal buruk kejadiannya. Akhirnya terbukti. Beberapa hari kemudian dua orang ini bebas. Yang satu kembali bekerja sebagai pelayan raja, yang satu kena hukuman disalib dan kepalanya dipatok burung. Nah, begitu nak keluar, yang kawan yang balik jadi pelayan tadi, Nabi Yusuf berpesan, tolong sampaikan ke raja, fitnah terhadap diriku ini ditinjau ulang, kata Nabi Yusuf. Tinjau ulang. Karena aku memang tidak bersalah. Sampaikan pesanku ini ke raja. Rupanya Pak, kawan tadi balik begawe lagi, lupa dia. Nyampaikan pesan Nabi Yusuf ke raja tadi, hingga akhirnya Nabi Yusuf terus dalam hukuman penjara tersebut bid'a sinin. Bid'a sinin itu artinya sampai 7 tahun lebih. 7 tahun lebih. Nah, begitu sampai lama beliau di penjara, Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Apa kehendak lainnya? Ternyata raja yang saat itu memerintah mimpi pula. Nah, oleh para ulama ini diambil garis benang merahnya, ternyata Allah menginginkan pertolongan itu langsung dari Allah. Jadi bukan pertolongan karena berpesan tadi. Ya. Kalau seandainya beliau bebas gara-gara berpesan kepada kawan yang tadi, boleh jadi itu karena pertolongan manusia. Tapi Allah menginginkan jalan lain, kebebasan Nabi Yusuf memang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Rupanya raja tadi mimpi. Mimpinya dia melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Lalu dia melihat ada gandum yang hijau setumpuk dan ada pula gandum yang kering. Nah, bingung raja ini, siapa yang bisa mentakwilkan mimpi tersebut? Sampai semua tukang ramalnya dikumpulkan, tidak ada yang sanggup untuk mentakwilkan. Nah, pelayan tadi pas bawa air, dia langsung ingat, aku punya kawan di penjara yang dia ahli dalam memaknai atau mentafsirkan mimpi. Kata raja, kalau dia memang bisa, maka dia aku bebaskan. Nah, singkat cerita, Bapak Ibu, Nabi Yusuf akhirnya mentakwilkan mimpi raja tadi dengan makna sapi tadi itu artinya tahun, kata raja. Jadi kalau Bapak Ibu mimpi nyingok sapi artinya tahun itu. Menurut penakbiran Nabi Yusuf. Misalnya nyingok sapi 10 ekor berlari ke depan. Nah, berarti panjang umur 10 tahun lagi itu. Ya. Itu makna takbir sapi tadi. Jadi kata Nabi Yusuf, 7 sapi gemuk ini adalah 7 tahun yang subur. 7 tahun yang subur. 7 sapi yang kurus, 7 tahun paceklik. Kemarau panjang, tanaman tidak ada yang bisa tumbuh. Gandum hijau pertanda akan banyak kalian panen pada masa subur. Gandum kering kalian tidak bisa nanam apa-apa, katanya. Maka perintahkan atau sampaikan kepada raja, di masa subur yang 7 tahun ini pandai-pandailah untuk menabung. Makanya ini dalil menabung, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita bercarian apa dia dalil menabung dalam Al-Quran. Nah, ini dalilnya ini. Jadi Nabi Yusuf mengarahkan supaya menabung, ya, untuk kondisi paceklik 7 tahun mendatang. Jadi semasa panen raya, banyak gandum, banyak tanaman, jangan dimakan galau, kata Nabi Yusuf, dan jangan dilepaskan dari bulirnya. Jadi gandum-gandum tadi jangan semuanya digiling, ya. Jangan semuanya disiapkan untuk siap makan, tapi biarkan dia di bulirnya. Kalau pengen dimakan baru dilepas supaya awet untuk masa paceklik. Dan akhirnya kejadian 7 tahun subur,
lalu setelah itu datang 7 tahun masa paceklik. Nah, jadi dari tafsir mimpi inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Yusuf dibebaskan. Tapi sebelum beliau bebas, kata Nabi Yusuf, aku ingin raja betul-betul menyatakan namaku dibersihkan. Namaku dibersihkan. Akhirnya raja manggil istrinya. Apa dulu sebenarnya kejadian yang sesungguhnya? Apa yang engkau lihat pada diri Yusuf ketika hal tersebut terjadi? Jawaban istrinya apa? Kami tidak mendapati apa-apa pada diri Yusuf kecuali kebaikan. Maka muncullah ayatnya al-ana hashasal haq. Dari sinilah kebenaran itu terungkap. Ya, maka Nabi Yusuf dibebaskan, namanya bersih, dan beliau diberi kedudukan yang mulia dengan kemampuan beliau mengendalikan hawa nafsu tadi, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan mentakwilkan atau mentakbirkan mimpi. Maka ditanya beliau oleh malaikat Jibril tadi di ujung cerita, wahai Yusuf, memang tak katik nafsu apa saat digoda dulu? Jawab Nabi Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi, bukan tak katik nafsu. Ya, innan nafsa la ammaratun bisu, karena memang nafsu itu mendorong yang buruk. Illa ma rahima rabbi, cuman aku ini disayang oleh Allah, dirahmati oleh Allah, sehingga aku bisa selamat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi jalan kita, salah satunya pengendali hawa nafsu ini senantiasa minta kepada Allah, supaya Allah membimbing kita, merahmati kita, jangan sampai terperosok atau jatuh pada perbuatan-perbuatan akibat hawa nafsu kita. Nah, yang menarik, salah satu doa yang bagus supaya kita bisa selamat dari keburukan hawa nafsu adalah Sayyidul Istighfar, Pak. Hafal Bapak Ibu Sayyidul Istighfar? Kan kalau istighfar biasa tuh astaghfirullahalazim, ya kan? Kalau agak panjang dikit astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau rajanya istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar 3 kali di pagi hari, kalau dia wafat pada siang harinya, Allah jamin, Allah garansi dia pasti masuk surga. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar 3 kali di petang hari, lalu dia wafat pada malam harinya, maka Allah jamin, Allah garansi dia pasti masuk surga. Ini kehebatan Sayyidul Istighfar. Nah, salah satu kalimatnya, Pak. Salah satu kalimat yang dikandung oleh Sayyidul Istighfar ini adalah minta kita dijaga dari keburukan hawa nafsu. Apa itu bunyi kalimatnya? Ya. Saya ulang tadi. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sona'tu. Ini kalimatnya, Pak. A'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, min syarri, dari buruknya, ma sona'tu, sesuatu yang aku perbuat. Buruknya sesuatu yang aku perbuat. Apa maknanya, Pak? Maknanya ini adalah keteledoran kita. Keteledoran kita yang akhirnya muncul tuduhan buruk terhadap diri kita. Atau muncul stigma buruk atas diri kita. Ya. Keteledoran yang memunculkan kita jadi buruk dalam pandangan orang. Akibat kita mengikuti hawa nafsu. Nah, saya perjelas lagi. Contohnya, misalnya kita ini sehari-hari sebenarnya orang baik, Pak. Sehari-hari kita orang benar, orang baik. Ya. Terus dituduh kita oleh orang lain. Oh, si A itu, dia melakukan hal ini misalnya. Nah, boleh jadi tuduhan orang itu tidak bermakan sama kita. Karena apa? Karena memang kita orang baik. Orang tidak bakal percaya. Tidak bakal percaya. Ya. Karena mungkin orang tadi hanya sekedar menuding seenaknya saja. Orang tidak akan percaya. Tapi yang susah nih, kalau ternyata kita teledor dan kita dewek yang melakukan itu. Contoh lebih jelasnya lagi, misalnya saja ini, ya jangan dianggap contoh ini jadi apa namanya menyindir, bukan ya. Misalnya ada wong tidak biasa merokok misalnya,
Wong tidak biasa merokok, ya. Dan dia dihargai, dihormati, dimuliakan karena kebiasaannya tersebut, dia tidak merokok. Suatu hari ada wong ngatakan, dia tuh merokok tuh. Tapi orang tidak akan percaya karena itu kalimat dari orang lain yang belum jelas kebenarannya. Tapi gara-gara kita teledor dewek, tiba-tiba kita merokok. Dan ada orang lain yang melihat. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Keteledoran pribadi kita yang akhirnya memunculkan stigma. Stigma buruk atas diri kita. Nah, ini yang kita berlindung, Pak. Jadi kita kadang-kadang khilaf ya, kadang-kadang kita mungkin melakukan hal-hal yang di tengah keramaian tidak dilakukan, tapi di kesendirian kita lakukan. Nah, keteledoran tersebut berimbas buruk. Inilah yang disebut dengan a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keteledoran perbuatanku akibat memperturutkan hawa nafsu hingga akhirnya muncullah stigma buruk atas diriku. Nah, ini manfaatnya Sayyidul Istighfar tadi. Jadi kita memang minta lindungi sedetail-detailnya kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang tidak bagus untuk diri kita, bahkan gara-gara keteledoran kita sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah inilah lewat jam 6 rupanya, tidak terasa gitu. Jadi makna daripada hawa nafsu ini yang penting kita hindari adalah an-nafsul ammarah bisu, dan yang kedua adalah an-nafsul lawwamah, yang bagusnya yang ketiga adalah an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang nyaman, yang membuat kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita ini punya an-nafsul mutmainnah semua. Ya, an-nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsul mutmainnah ini rindu kepada Allah, dia siap dipanggil Allah dan Allah ridha terhadap dirinya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira ini ya materinya ya, walaupun kita banyak selingi dengan kisah-kisah dari Al-Qur'an, tetap kita ambil hikmahnya ya. Hikmah utamanya tadi yaitu setara malaikat pun bisa gagal, apalagi kita manusia kalau tidak menundukkan hawa nafsu kita dan minta tolong kepada Allah supaya selalu diarahkan, dibimbing pada kebaikan. Demikian mungkin selesai atau ada pertanyaan? Demikian Bapak Ibu yang disampaikan oleh Ustaz tadi, mudah-mudahan yang disampaikan oleh Nabi bukan merupakan ilmu dan sifat atau kebiasaan. Selanjutnya, kami persilakan oleh Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan, kami batasi dua pertanyaan, Ibu atau Bapak. Kalau tidak ada, kami tutup. Iya. Sekarang sudah jam 6. Ada? Ada di tutupnya. Alhamdulillah baik. Ada beliau Pak? Iya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali kajian Ustaz dengan saya tanyakan masalah kisahnya Nabi Yusuf karena kebaikannya atau kegiatannya keikhlasannya dan ketaatan kepada Allah sampailah dia berusia dengan sabar dan tenang. Nah begini Ustaz, saya tanyakan bagaimana dia cerita sehingga kawin dengan Siti Zulaikha ini. Apakah raja sudah meninggal dunia dulu? Apakah bagaimana kabarnya? Zulaikha itu menjadi istrinya Nabi Yusuf. Yeah. Nah, disitulah saya bertanyakan, waktu kapan dia menikah dengan Nabi Yusuf itu? Padahal Zulaikha itu berbuat curang dengan dia, menarikan baju dan tidak mengakui perbuatannya. Yeah. Kenapa Nabi Yusuf dapat menjadi istri? Kapan dia jadi istri? Apakah raja sudah meninggal dulu atau belum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan inti kayak ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita sering dengar nama Zulaikha ya. Apalagi kalau hadir di walimah pernikahan itu ya, Allahumma alif ya bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa ya, wa baina Yusuf wa Zulaikha. Jadi untuk penamaan Zulaikha ini sebenarnya dalam kitab-kitab tafsir terjadi perselisihan atau beda pendapat ya. Apakah Zulaikha ini memang
Imra'atul Aziz ya. Jadi kalau dalam Al-Quran istri raja yang menggoda Nabi Yusuf ini adalah Imra'atul Aziz. Jadi diistilahkan dengan permaisuri Imra'atul Aziz itu. Tidak ada penamaan langsung namanya Zulaikha ya. Makanya para ulama tafsir ada yang mengatakan yang dimaksud Zulaikha ini adalah wanita lain ya. Wanita lain selain dari bukan yang menggoda beliau tadi, bukan yang menggoda beliau tadi. Tapi ada juga ya istri raja yang menggoda beliau tadi itu. Jadi tidak bisa ditemukan dalam satu kesimpulan khusus ya tentang kedudukan Zulaikha yang dimaksud ini, apakah memang istri beliau bukan dari yang istri raja yang menggoda tadi atau memang beliau istri raja tersebut gitu kan. Jadi untuk pertanyaan ini ya soal kapan beliau kawin dengan Zulaikha itu ya ataupun siapa sebenarnya Zulaikha itu, maka kita tetap merujuk kepada pendapat para ulama tadi ya. Ada yang mengatakan itu tadi adalah wanita lain, bukan istri raja yang menggoda. Ya, tapi ada juga yang menyebutkan satu orang itulah sama itu kan. Nah, jadi itulah jawabannya, Pak. Namun yang populer ya tetap kita ya menyebut bahwasanya istri Nabi Yusuf itu bernama Zulaikha. Soal dia istri raja atau bukan, nah itu yang menjadi perselisihan pendapat karena tidak ada penamaan khusus di dalam Al-Quran tentang wanita tersebut. Hanya disebut dengan Imra'atul Aziz, yaitu permaisuri raja. Nah, saya kira itu untuk pertanyaan Pak Haji atas keberadaan Zulaikha ini. Tapi kita tetap sebut dalam doa yang biasa kita lafazkan. Nah, mudah-mudahan ini karena waktu sudah tidak terasa ternyata sudah siang ya. Saya langsung tutup juga ini, mohon maaf kalau ada kekeliruan, kekhilafan. Mudah-mudahan yang disampaikan jadi ilmu dan jadi bimbingan bagi kita dalam menjalankan amal ibadah kita insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua untuk acara kita pada hari ini disampaikan oleh Ustaz tadi menggunakan ilmunya hikmah betul berbiasa. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf